Salam, selamat pagi, jemaat UCC yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan pembacaan dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasal 20. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiamin tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah, dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kahat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan
dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menantang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena baginya begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghanggapi semua kerajaan negeri-negeri lain, ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Yosafat memerintah atas Yehuda, ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani, yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Esion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodoa dari Meresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, "Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu." Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah, kita mau datang kepada Tuhan, walaupun kita masih online, karena tidak jadi offline, dengan keadaan seperti ini, tapi kita semua percaya bahwa walaupun kita beribadah di rumah secara online, tapi Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita, amin. Ya, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, buat kasih-Mu Tuhan, buat cinta-Mu Tuhan, kami masih bisa bernafas Tuhan, kami masih bisa berkumpul dengan keluarga Tuhan, walaupun kami tidak bisa beribadah secara offline Tuhan seperti biasa, tapi kami percaya Tuhan, rancangan-Mu Tuhan selalu ada untuk kami Tuhan. Kau jauhkan dari segala penyakit Tuhan, dari segala bencana Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Dan sebentar kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk negara ini Tuhan, supaya pulih Tuhan dari segala
bencana ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat
Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Saudara, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami, Kau menguatkan kami, memberikan imun tubuh yang luar biasa, sehingga hari ini kami bisa sehat, kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan persiapkan hati, pikiran, jiwa, roh, tubuh kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami, dan roh tubuh kami dapat menangkap rema yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya. Hari ini kita masih bersama-sama beribadah lewat online ya. Kita belum bisa bertemu secara langsung, kita belum bisa beribadah di gereja seperti biasanya. Saudara, pandemi COVID-19 ini mengubah kehidupan semua orang. Enggak cuma di Indonesia aja, tetapi juga
internasional ya, di mana-mana semuanya sama. Tidak bisa lagi kita melakukan apa yang kita lakukan sebelumnya. Kehidupan kita berubah, kehidupan kita punya normal yang baru, punya kehidupan normal yang baru, tidak seperti yang kemarin. Nah, saudara, hari ini saya mau berbicara tentang kewargaan, ya. Kenapa? Karena saya terus terang terinspirasi atau terhenyak gitu ya, melihat salah satu video di media sosial. Itu ada satu orang ibu gitu, dia belanja ke pasar seperti itu ya. Terus di pasar itu kebetulan ada sidak, ada inspeksi mendadak dari petugas berwenang gitu, polisi kalau nggak salah waktu itu ya. Ada beberapa polisi yang datang, mereka ingin memberikan edukasi dan juga melihat apakah warga di sekitar situ yang datang ke pasar itu memakai atau sudah melakukan protokol kesehatan dengan benar. Nah, pada waktu Pak polisinya ini datang, itu dia melihat, Pak polisi ini melihat, ternyata banyak warga yang belum memakai masker, gitu ya. Terus ditanya satu-satu, Bapak kenapa nggak pakai masker? Iya Pak, maaf ini masker saya ketinggalan gitu. Terus dikasih, ini pakai ya Pak, pakai. Terus tapi ada satu ibu gitu ya, ditanya, ibu kenapa nggak pakai masker? Bukannya malah menjawab, isi ibu ini malah marah-marah gitu sambil pergi. Terus dikejar gitu ya, dibarengin langkahnya sama Pak polisi. Ibu, ini pakai maskernya dulu. Sekarang semua harus pakai masker karena ini protokol kesehatan yang baru. Soalnya ibu ini bisa menularkan penyakit kepada yang lain gitu. Dan juga ibu juga bisa nanti ketularan penyakit dari yang lain. Itu jawaban ibu ini yang membuat saya, kenapa ya kok bisa gini ya gitu. Si ibu ini jawabnya gini, Pak, badanku sendiri gitu ya. Dia bilang, kenapa sih kamu tuh ribut? Ini kan badan saya sendiri, terserah saya dong mau pakai masker apa enggak. Kalau sakit ya aku sendiri yang sakit, aku dewe sing loro gitu bilangnya. Kalau saya sembuh juga saya sendiri yang ngerasain gitu. Lah kamu ngapain ngurusin? Gitu dia bilang. Nah, terus Pak polisinya bilang, loh jenengan kok malah ngeyel gitu. Kok kamu malah ngeyel toh Bu? Ini dikasih tahu bahwa ini tuh peraturan baru gitu. Si ibunya tetap nggak mau. Wah, sambil marah-marah dan sambil melarikan diri. Saudara, ini membuat saya berpikir gini. Si ibu ini ya, satu, mungkin dia tidak mengerti betapa bahayanya virus corona ini. Ya, virus corona ini bahayanya itu kan dia sangat cepat sekali menular. Kita nggak tahu gitu ya, apakah kita ini sudah tertular virus corona apa belum. Karena ada satu orang yang mengeluarkan gejala, sedangkan di orang lain tidak mengeluarkan gejala sama sekali. Jadi dia nggak tahu sakit atau enggak gitu. Nah, itu yang pertama, bahaya sekali ini virus. Terus kemudian dia juga bisa menulari orang yang punya penyakit bawaan, dan yang ini yang sangat yang membuat berbahaya tuh seperti ini. Karena penyakit yang ada di badannya orang tersebut itu bisa menjadi mematikan gitu, karena dipicu oleh virus ini, virus corona ini. Nah, itu makanya kenapa berbahaya. Sepertinya ibu ini tidak tahu, tidak sadar bahwa virus corona ini bahaya. Mungkin karena dia imun tubuhnya kuat, jadi dia merasa dirinya baik-baik saja. Terus yang kedua, si ibu ini saya lihat dia tidak mau tidak mau punya kehidupan baru gitu, punya kalau kata bahasa sekarang new normal yang baru. Dia nggak mau gitu. Kehidupan saya ya sudah seperti ini. Saya biasanya pagi berangkat ke pasar, belanja pasar, pulang masak buat suami, beres-beres rumah, ya udah gitu aja. Kalau pakai masker kan sesek. Ya, dia ngomongnya gitu sama Pak polisi. Saya sesek kalau pakai masker, nggak enak. Udaranya gitu ya. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang baru. Dia tidak mau punya kehidupan yang baru, yang padahal lebih baik gitu ya. Karena kehidupan yang baru itu kan sudah
diatur sama pemerintah supaya kita sama-sama bisa hidup sehat, hidup bersinergi gitu ya, dan satu sama lain, kita bisa berhubungan satu sama lain dengan baik. Makanya dibuat satu peraturan yang baru, satu protokol kesehatan yang baru. Nah, si ibu ini tidak mau. Nah, saudara, itu mengingatkan saya bahwa ternyata banyak loh orang Kristen yang seperti ini, ya. Kita mau sadar apa enggak, banyak sekali. Satu, kita tidak sadar betapa bahayanya hidup di dunia ini. Saudara, pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, secara langsung dia yang diserahkan tanggung jawab, diserahkan wewenang, diserahkan tugas sama Tuhan Allah untuk mengatur dunia, untuk memelihara Taman Eden, memelihara dunia ini. Itu ternyata jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya wewenang itu diberikan kepada penguasa dunia sekarang, yaitu si iblis. Nah, kita nggak sadar nih bahayanya gitu, bahwa dunia ini beda gitu ya. Kita nyaman di sini, tinggal di dunia, makan, minum, apa segala. Kita nyaman. Padahal saudara tahu nggak? Kita bukan warga negara dunia loh. Ya, Tuhan Allah sudah mengatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, bahwa kita ini warga negara surga. Ya, kita buka ya di Filipi 3 ayat 17. Saya bacakan ya, Filipi 3 ayat 17. Nasihat kepada jemaat. Ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita garis bawahi yang ayat 20 dulu ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang sama seperti ibu yang tadi saya ceritakan, tidak sadar bahwa dia bukan warga negara dunia, bukan kewargaannya itu bukan duniawi, tetapi surga. Nah, cuma masalahnya banyak orang yang tidak hidup sebagai warga negara surga. Siapa aja sih yang sebenarnya jadi warga negara surga? Ya, itu nanti kita bahas ya. Tetapi saya mau menekankan di sini bahwa sesuai dengan Filipi 3 ayat 20, harus saudara ingat baik-baik ya. Kalau saudara menyatakan bahwa saudara percaya sama Tuhan Yesus, bahwa saudara ini anak Allah, di garis bawah itu Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jadi saudara jangan berpikiran bahwa saudara ini warga negara dunia. Oleh karena itu tidak boleh berpikiran sebagai orang duniawi, tidak boleh berjalan, bertindak atau melakukan sesuatu sesuai dengan hukum yang berlaku di dunia. Apa sih hukum yang berlaku di dunia itu? Satu, misalnya saya kasih contoh, bahwa orang yang kerja keras itu mendapatkan hasil dari kerja kerasnya itu. Ya, itu memang betul. Tetapi Tuhan juga punya hukum gitu ya. Jadi jangan kita melakukan sesuatu sesuai standar hukum dunia, tetapi kita tidak melakukan sesuatu
sesuai dengan standar hukum surgawi. Itu ini ada dua hukum yang bertentangan yang berjalan gitu. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti sebenarnya di surga itu hukumnya apa sih? Apa sih nilai-nilai yang berlaku di surga? Sehingga mereka tidak melakukannya. Mereka melakukan sama seperti orang dunia lakukan. Saudara, kita beda. Kita nggak sama. Ya, sama seperti ibu tadi. Dia nggak tahu gitu bahwa ada kehidupan new normal yang harus dia lakukan. Gitu. Bahwa kehidupan yang sekarang ini setelah virus corona datang itu beda dengan kehidupan yang dulu, yang sebelum virus corona. Kalau sebelum virus corona itu kita bisa kongko, bisa nongkrong sama teman-teman, cupika-cupiki gitu ya, salam-salaman, apa segala macem, itu dengan bebas. Sekarang nggak bisa lagi, saudara. Kenapa? Karena ada virus corona yang belum ditemukan vaksinnya, yang belum ditemukan antivirusnya. Jadi membuat kita harus hati-hati, harus menerapkan protokol kesehatan gitu. Nah, sama seperti kita sebagai orang Kristen, kita seringkali tidak sadar bahwa kehidupan kita ini beda. Tidak boleh kita sama hidupnya dengan orang-orang duniawi. Kita beda karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Filipi 3 ayat 20. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Nah, saudara, siapa sih yang disebut warga negara surga ini? Ya, kita buka di Yohanes 3 ayat 3 ya. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saya ulangi, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi saudara, bukan syaratnya, tetapi yang Tuhan minta adalah kalau kita ingin menjadi warga negara surga, ingin melihat kerajaan Allah, kita harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu seperti apa? Ya, ini kan pertanyaannya Nikodemus ya. Ceritanya di pasal ini adalah salah satu orang Farisi, petinggi ya, kalau zaman sekarang mungkin petinggi gereja gitu ya. Orang pinter Alkitab, orang pinter firman Tuhan datang menghadap kepada Tuhan Yesus dan bertanya. Dan Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Terus Nikodemus bilang, tanya lagi, "Loh Tuhan, gimana udah segede ini kok bisa dilahirkan kembali? Apa dia harus balik lagi ke rahim ibunya?" katanya. Orang Farisi, orang pinter Alkitab, orang yang belajar tentang firman Tuhan, dia juga tidak mengerti. Jadi saudara dan saya, kalau tidak mengerti arti firman ini, tidak usah malu. Kita belajar sama-sama ya, artinya dilahirkan kembali. Kalau dalam bahasa aslinya, dilahirkan kembali itu seperti dilahirkan, tetapi dari surga, dari awal, dari mula, baru all over again gitu. Maksudnya sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita dilahirkan ibu kita misalnya seperti ini gitu ya, seperti A. Nah, kalau kita dilahirkan kembali, kita bukan seperti A, tapi seperti B. Sesuatu yang berbeda, dan itu sesuatu yang dari surga, dari awal. Pada mulanya Allah menciptakan kamu, menciptakan manusia, itu adalah seperti A, bukan seperti B gitu. Tapi karena kita berjalan di dalam dunia, terus mengikuti hukum dunia, kita hidup seperti orang-orang dunia, kita akhirnya menjadi B. Nggak, Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita seperti A. Jadi kita harus dilahirkan kembali, kita harus balik lagi, kita harus dilahirkan seperti A lagi. Itu artinya dilahirkan kembali. Jadi sesuatu yang berbeda. Saudara, kalau misalnya saudara melihat ada
teman saudara atau jemaat atau siapa yang dibaptis terus bilang, oh dia sudah dilahirkan kembali, dia sudah lahir baru. Ya banyak orang bilang lahir baru. Bukan hanya lahir baru itu bukan hanya terus diselam, di apa namanya, dipercikin air gitu ya, dibaptis. Bukan hanya seperti itu saudara, tetapi dilahirkan kembali yang asalnya dari surga. Dia sesuatu yang baru, dia sesuatu yang berbeda dari yang kemarin. Kalau kemarin pola pikirnya seperti duniawi, begitu dilahirkan baru, dia punya pola pikir seperti surgawi. Bukan sama lagi, dia menjadi manusia yang berbeda. Itu artinya itu. Jadi tidak sesempit, oh kalau sudah dibaptis berarti dia lahir baru. Oh kalau dia sudah punya nama Timotius, atau mungkin siapa Stefanus, atau siapa itu dia sudah lahir baru. No, enggak. Bukan seperti itu. Dilahirkan kembali itu artinya kita lahir dari surga. Bahwa kita mengerti betul, bahwa kita tahu betul siapa diri kita. Bahwa kita adalah, keluargaan kita adalah dari surga. Nah itu baru kita terhitung sebagai warga negara surga. Saudara, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, Tuhan Allah memilih bangsa Israel. Ada sebabnya, kita tidak tahu ya. Tapi itu adalah kewenangan dari Tuhan. Dia memilih bangsa Israel, apapun alasannya, dia pilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan dia. Jadi setiap orang yang lahir dari bangsa ini secara manusia ya, turunan lahir di bangsa ini gitu ya, secara manusiawi, otomatis dia menjadi bangsa pilihan. Kenapa? Karena dia, semua bangsa Israel dan keturunan-keturunannya itu semua dipilih Tuhan dan berhak atas janji Abraham. Lah apa kabar dengan kita yang bukan ahli waris, bukan keturunan langsung dari Israel? Ternyata di Yakobus ya, di firman Tuhan juga katakan bahwa nggak hanya Israel asli saja, tetapi juga Israel rohani, atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memandang kepada salib, yang percaya pada penderitaan Tuhan Yesus, itu pasti selamat. Itu namanya Israel rohani. Nah kitalah itu Israel rohani. Kita bukan keturunan Israel, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya iman kepada Tuhan Yesus, kita memandang kepada salib Yesus, maka kita menjadi Israel rohani dan kita berhak atas janji-janji Allah. Tapi apakah itu juga turun-temurun? No, tidak. Itu tidak turun-temurun karena kita bukan Israel asli, saudara. Jadi, harus bagaimana? Setiap orang ya harus punya iman sama Tuhan Yesus, harus percaya sama Dia, harus memandang salib itu dan percaya bahwa keselamatan ada di salib itu. Begitu kita percaya, detik itu juga kita jadi warga negara surga. Tapi ada tapinya nih saudara, ya biasanya banyak orang titik di situ. Oh saya sudah lahir baru, saya sudah dilahirkan dari surga, saya sudah berbeda gitu ya. Oke titik, terus selamat. No, ada lagi ayat di Alkitab mengatakan bahwa keselamatanmu itu harus dikerjakan. Nggak boleh diem aja. Oh percaya, saya sudah pakai masker, saya percaya bahwa saya terbebas dari virus corona. Tadi dulu, kamu pakai masker tapi kamu dempet-dempetan sama orang. Padahal harus jaga jarak, ya kan? Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Tidak hanya pakai masker, tetapi juga harus jaga jarak. Tetapi juga tidak boleh salaman. Tetapi juga harus menjaga kebersihan. Itu semua tindakan yang harus dilakukan. Demikian juga ketika kita menjaga iman. Tidak bisa kita cuma bilang, oh saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya ya dan amin terhadap firman-Nya Dia. Pokoknya Yesus bilang apa, aku percaya dalam nama Yesus, ya bisa gitu ya. Terus kita klaim janjinya. No, terus kita tidak melakukan apa-apa. Ya kamu di tempat tidak akan selamat. Karena keselamatan itu harus dikerjakan. Kita harus percaya kepada Tuhan itu bukan beriman kepada Tuhan itu bukan perasaan,
Bukan emosi, tetapi sesuatu yang dikerjakan. Nah, kerjakannya apa? Itu kita belajar ya. Itu menyangkut nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang membuat seseorang itu dilihat bahwa dia anak Tuhan, dia warga negara sorga, atau bukan? Itu dilihat dari nilainya, dilihat dari pekerjaannya. Ya, kalau kita melakukan sesuatu, misalnya pergi sekolah, gitu ya. Anak-anak sekolah kan pada protes sih biasanya ya, zaman dulu. Ngapain sih harus bangun pagi-pagi pergi sekolah dan sebagainya ya. Kenapa sih harus pakai seragam? Kenapa sih harus gini? Mereka nggak ngerti. Ada nilai di balik itu. Nilainya apa? Membentuk apa? Kerajinan, ya, supaya kita rajin. Terus membentuk pribadi yang kuat. Bangun pagi, terus sampai sore, itu kadang sampai malam ya, untuk aktivitas banyak di sekolah, berorganisasi dan sebagainya, ada ekstrakurikuler ya kan, pelajaran tambahan. Itu membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Nah, ini nilai-nilainya yang tidak terlihat, tetapi akan terbawa sama kita, diri kita sampai selamanya. Demikian juga kalau kita menjadi anak Allah. Gak bisa cuma aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak melakukan nilai-nilainya. Gak ngerti. Apa sih sebagai orang Kristen, apa sih nilainya? Apa sih sebagai warga negara surga itu apa sih nilainya? Saudara, banyak sekali ya orang. Coba saudara mulai perhatikan ya, dari diri kita dulu, terus lingkungan sekitar. Benar nggak? Karena ini yang diminta sama Tuhan ya. Kalau kita baca di ayat 17 yang tadi ya, Filipi 3 ayat 17. Kita balik lagi, Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Saudara, kita tidak bisa dilahirkan kembali kalau kita tidak melihat teladan. Ya, kalau Rasul Paulus di sini, karena Filipi itu yang menulis Paulus ya. Ikutilah teladanku, kata Paulus, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Saudara diminta untuk mengikuti teladan dari siapa? Yang paling dekat, orang tua satu. Terus pemimpin agamamu, ya, pendeta, majelis, siapalah itu. Itu wajib hukumnya, hidup sama seperti Kristus, sama seperti Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita bisa dilahirkan kembali. Seseorang dilahirkan kembali itu tidak mak penduduk, saudara, enggak tiba-tiba gitu ya. Dan itu bukan suatu karunia dari Tuhan, tidak. Tapi itu suatu proses, perjalanan. Seperti ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari. Demikian juga kita pada saat kita mau dilahirkan kembali. Itu ada prosesnya, 9 bulan 10 hari. Enggak tiba-tiba anak brojol gitu ya. Enggak, ada prosesnya. Nah, yang membuat proses itu terjadi adalah ketika kita membuka diri, ketika kita membuka hati, menempatkan Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Membuat Yesus itu ada di depan mata kita setiap waktu. Membuat Yesus itu menjadi satu-satunya. Kan ada lagunya ya, satu-satunya yang, iya, bukan yang pertama atau yang utama. No, kalau saya bilang tidak, bukan yang pertama atau yang utama, tetapi satu-satunya. Artinya apa? Tanpa Yesus saya tidak bisa apa-apa. Tanpa Yesus saya bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus saya tidak bisa hidup. Tanpa Yesus saya tidak bisa jadi seperti sekarang ini. Gitu. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ikutin proses Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, mau masalah, mau apa namanya, kesenangan, mau apa, harus kita tempatkan Yesus di atasnya, di atas segala-galanya. Dan kita ikuti prosesnya. Kalau kita dapat masalah, ya sudah, kita lakukan saja apa sih firman Tuhan yang Tuhan mau. Contoh, pada saat kita dihina orang misalnya,
atau dikatakan yang enggak misalnya. Terus kemudian kita menjadi marah, kita menjadi tidak mengampuni, kita menjadi orang yang membalas. Karena saya diejek, ya saya ejek aja dia lagi. Nah, saudara, ini peraturan dari dunia. Ini kebiasaan dari dunia. Ini kebiasaan yang hidup normal yang dilakukan sebelum virus corona. Nah, kita kan sudah berpindah nih, sudah dilahirkan kembali. Gak boleh kita melakukan itu. Jadi pada saat kita diproses ada orang yang menghina, ya sudah kita baca Alkitab. Apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat dia dihina? Apa? Menutup mulut. Dia tidak membuka sedikit pun. Artinya apa? Dia tidak bela diri. Enggak, aku enggak seperti yang kamu bilang. Aku tidak seperti itu. No, Yesus tidak membela diri. Dia tetap diam. Dia berkata bahwa Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, itu namanya proses Tuhan. Dan kita harus setia, harus tekun, harus rela menderita gitu ya. Nggak boleh cari kesenangan sendiri, mau cepet-cepet bebas dari proses Tuhan. Nah, pada saat kita sudah melewati itu semua, kita sudah berproses, kita baru bisa dilahirkan kembali. Saudara, kalau saudara sudah dilahirkan kembali, saudara punya pikiran, saudara punya perasaan, saudara punya tindakan, itu tidak seperti sama dengan orang dunia lagi. Saudara menjadi seseorang yang baru. Saudara pakai masker, saudara tidak berjabatan tangan, saudara menjaga jarak. Itu kehidupan yang baru. Kehidupan yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kehidupan yang sudah lahir baru. Ya. Sekarang apa sih nilai-nilainya? Ini yang harus kita tahu, saudara. Ya, apapun tindakan apapun, kalau dia tidak mencerminkan nilai-nilai ini, dia bukan warga negara surga. Saya ulangi, tindakan apapun, perkataan apapun, pemikiran apapun, ya, kalau tidak punya nilai-nilai yang saya sebutkan nanti, itu dia bukan warga negara surga. Karena banyak orang yang memakai jubah, ya, memakai jubah kekristenan, jubah anak Tuhan. Apa kabar kalau jubahnya terlepas? Kelihatan deh, gitu kan, aslinya bahwa dia seperti ini, seperti ini, seperti ini, kelihatan deh. Nah, kalau orang sudah lahir baru, orang sudah jadi warga negara surga, tidak seperti itu. Mau dia pakai jubah, mau enggak, mau dia jongkok, mau berdiri, mau lari, mau duduk, mau apa, itu semua terlihat nilai-nilainya. Ya, nilai-nilai kerajaan surga. Apa sih? Yuk, kita lihat ya. Yang pertama adalah di ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara, dunia dan orang-orang yang di dalamnya yang mengikuti jalan duniawi, punya cara berpikir duniawi, itu disebutkan di sini sebagai seteru salib Kristus. Kenapa? Karena salib adalah nilai, adalah sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat penting bagi kerajaan surga. Kalau saudara tidak punya nilai salib, saudara belum jadi warga negara surga. Yuk dilahirkan kembali dulu. Yuk kita kenal Tuhan Yesus. Yuk kita berproses dulu 9 bulan 10 hari. Kiasan ya, bukan 9 bulan 10 hari terus saudara jadi lahir baru, enggak. Tetapi ada satu proses untuk saudara bisa dilahirkan kembali dari surga. Saudara bisa menjadi sesuatu yang baru, all over again, sesuatu yang baru. Nah, salib itu bukan kita terus dipaku gitu ya seperti Tuhan Yesus,
tangannya, kakinya, semua dipaku. Enggak seperti itu. Salib itu adalah self denial atau penyangkalan diri sendiri. Kita menyangkal diri sendiri. Pengen enak, enggak deh. Enggak. Yang enak buat orang lain. Saya yang terakhir aja. Kalau dikasih, Ibu, Bu Wulan mau ini. Oh, buat kamu dulu deh. Bu, mau daging apa tempe? Kamu mau yang mana? Kalau kamu mau daging, saya ambil tempenya. Kalau kamu mau tempe, ya saya ambil dagingnya. Sama pada saat Abraham bertanya kepada Lot. Ya, itu Abraham melakukan nilai-nilai surgawi. Dia tanya sama Lot, kamu mau bagian yang mana? Kalau kamu pilih kanan, saya pilih kiri. Kalau kamu pilih kiri, saya pilih kanan, katanya. Jadi mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain, saya sisanya. Itu salib, itu self denial, itu penyangkalan diri sendiri. Ya, Saudara. Dan ini dilakukan bukan karena gengsi. Banyak orang kan karena gengsi, biar kelihatan rendah hati deh, gitu ya. Biar kelihatan, waduh, dia kan ibu pendeta, masa gitu sih, kan malu gitu, gengsi dong. Enggak, Tuhan tahu loh isi hati kita, ya. Jadi bukan karena gengsi kita menyangkal diri, bukan. Saya tidak perlu dibilang rendah hati, saya tidak perlu dibilang sok ini, sok itu, enggak. Tapi memang beginilah saya, itu yang Tuhan mau. Bagaimana supaya jadi beginilah saya? Itu proses lagi. Seperti yang saya katakan, Saudara harus melewati prosesnya supaya bisa menjadi, ya beginilah saya. Mau dicap jelek, mau dicap bagus, mau dicap apapun, tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah perkataan Allah. Kalau Allah bilang saya oke, kamu mau bilang apa? Terserah, silahkan. That's your mouth. Itu kan mulutmu, nggak apa-apa. Bukan kata Allah, ya. Harus sampai segitu. Nah, apa yang mendasari salib ini? Yang pertama, kasih. Kasih yang agape. Kasih yang memberi. Ya, pada saat Petrus ditanya sama Tuhan Yesus, Petrus, apakah kamu mau mengasihi aku? Katanya. Petrus jawab, iya, saya mengasihimu Tuhan. Pertama, mantap. Petrus, kamu itu agape enggak sama saya? Ya Tuhan, saya filia sama kamu. Ini jawabannya beda. Ya, kasih itu ada macam-macam ya, kita sudah belajar. Dan Tuhan tanya lagi, Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Sampai 3 kali. Situ Petrus sadar dan dia menjadi sedih. Kenapa sih Tuhan kok nanya sampai segitunya? Mungkin begitu ya pikirnya ya. Apa Tuhan enggak percaya sama aku? Dan dia cuma katakan satu, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Saudara, kalau saudara mau jadi gembala atau mau jadi pemimpin dimanapun Tuhan tempatkan saudara, milikilah kasih agape yang mau berkorban buat orang lain, yang punya self denial, tidak mendahulukan diri sendiri. Itu ciri khas seorang pemimpin. Makanya Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku Petrus, gitu ya. Yang kedua adalah belas kasihan. Dasar dari salib adalah belas kasihan. Kalau di bahasa aslinya itu oiktirmos. Belas kasihan karena mengalami penderitaan. Ya, belas kasihan tuh paling banyak tuh ada 2 ya. Kalau disebut di Alkitab itu belas kasihan seorang residivis gitu ya, seorang hukuman tuh dia meminta belas kasihan kepada penguasa, itu belas kasihan juga. Tetapi bukan itu yang dikatakan di sini ya, di ayat 18 ini, tetapi adalah belas kasihan yang melihat orang lain menderita, suffering. Oh, orang lain menderita, saya kok jadi terenyuh ya, saya kok jadi enggak tega ya. Nah, itu belas kasihan yang seperti itu. Itulah yang mendasari sikap self denial kita. Tidak menyangkal diri sendiri, biarin dia orang lain, kayaknya dia lapar, biarin dia dapat yang banyak, saya yang sedikit aja. Hitung-hitungan ngurusin badan ya,
supaya nggak terlalu gemuk, misalnya seperti itu. Tapi bukan karena kita gengsi, bukan karena kita pingin terlihat lebih baik dari yang lain. No. Ingat sekali lagi, Tuhan tahu hatimu. Tuhan melihat kedalaman hatimu. Yang mana yang sungguh-sungguh, yang murni, yang betul-betul punya kasih, agape, punya oiktirmos, punya belas kasihan. Itulah yang dicatat sama Tuhan. Oh, dia tanggal sekian nih, jam sekian, dia sudah melakukan salib, dia sudah pikul salib nih. Oke. Jadi catat ya. Nah, nilai-nilai kerajaan surga yang kedua adalah kita buka ayat 19 ya. Ini dia. Saya bacakan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, ini Tuhan mereka ialah perut mereka. Artinya apa? Perut ini kalau dalam bahasa aslinya itu artinya adalah sesuatu yang mengenyangkan gitu ya, yang membuat jasmani kita itu puas. Perut itu bagian dari jasmani ya, badan kita itu puas. Kita memuaskan jasmani kita memuaskan pikiran kita memuaskan perasaan kita memuaskan jiwa kita memuaskan hati kita. Nah, ini nilai-nilai kerajaan surga tidak seperti ini, saudara. Ini nilai-nilai dari duniawi. Kalau duniawi itu mengatakan bahwa puaskan dirimu. Ambil aja kamu mau apa, senangkan dirimu, gitu ya. Kamu mau kerja keras, senangkan. Ambil duitnya, kamu kan sudah kerja keras, itu hasilnya, ambil aja. No, tapi Tuhan bilang apa? Semua milikmu adalah milik Tuhan. Semua punyamu adalah punya Tuhan. Jadi harus kita balikin, kita persembahkan kembali kepadanya, ya kan? Semua milik kita itu milik Tuhan loh. Jadi kenapa saudara banyak pinginnya, pingin ini, pingin itu, beli ini, beli itu? Halo, memang saudara kerja keras, memang saudara harus bekerja keras untuk mendapatkan itu, karena Alkitab juga mencatat kan, bahwa bumi terkutuk karena dosa Adam. Makanya tanah itu harus diusahakan dengan keras supaya menghasilkan, ya kan? Karena tanah dikutuk. Ya memang, tetapi hasilnya tidak bisa kita nikmati semuanya, karena itu semua milik Tuhan. Tuhan yang memberikan kita berkat, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, sepatutnya kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, inilah nilai-nilai. Yang pertama salib. Yang kedua, tidak mementingkan kepuasan diri sendiri, kepuasan hati, pikiran, perasaan, ya. Kadang-kadang ya, kalau misalnya kita, terutama saya ya, sebagai perempuan, sebagai istri, diomelin suami misalnya, terus ngomel-ngomel tanpa jelas, padahal kita melakukan rasanya, kita benar gitu ya. Terus, kita balas. Itu puas sekali ya ibu, itu kan puas sekali rasanya ya, melihat para suami tergagap tidak bisa membalas gitu ya perkataan kita. Puas sekali. Saudara, itu bukan nilai-nilai surgawi. Saya katakan bukan. Kepuasan kita itu bukan nilai surgawi. Nilai surgawi itu apa? Kepuasan Allah. Karena kita ini sebagai apa? Kalau Tuhan bilang kita ini adalah serdadu, kita ini adalah prajurit yang melakukan apa yang diperintahkan komandan. Komandan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang A, ya kita kerjakan A. Tidak memikirkan kehidupannya sendiri, ya Alkitab yang mencatat, bukan saya. Tidak pusing memikirkan kehidupannya sendiri, karena seluruh kehidupannya sudah ditanggung oleh komandan. Ya, kalau prajurit kan gitu. Mungkin yang dari kepolisian tahu ya, Pak Kali mungkin tahu. Bagaimana mereka harus tunduk 100% terhadap pimpinan tanpa membantah. Itu prajurit. Sama,
kita juga seperti prajurit. Kita tidak bisa mencari kepuasan diri sendiri. Ya, kalau di bahasa aslinya ini namanya koilia. Koilia itu kebutuhan dasar makhluk hidup sebenarnya ya. Perut itu kan kebutuhan dasar makhluk hidup. Halo, saudara, kebutuhan dasar makhluk hidup aja itu bukan termasuk nilai-nilai surgawi. Ini di ayat 19 ya. Yuk kita baca lagi. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah koilia mereka. Kebutuhan dasar mereka ini Tuhan mereka. Alkitab yang bilang loh. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Perkara duniawi apa yang saudara sekarang tuju? Yuk stop. Itu bukan nilai surgawi. Saudara menunjukkan kepada Allah bahwa saudara bukan warga negara surga loh. Ya, yuk kita ulang lagi stepnya. Pertama adalah dilahirkan kembali dulu. Saudara harus dilahirkan kembali untuk bisa mengerti dan melakukan nilai-nilai surgawi. Caranya bagaimana? Cari Tuhan sungguh-sungguh, buka hatimu, undang Tuhan Yesus jadi juru selamatmu. Tempatkan Tuhan di depan matamu. Apapun yang kau lakukan adalah persembahan buat Tuhan. Maka kita tidak akan melakukan dosa lagi, saudara. Saudara mau melakukan salah, di depan ada Tuhan Yesus loh ngeliatin. Saudara mau melakukan dosa, di depan ada Tuhan Yesus loh yang ngeliatin. Ya, itu nilai-nilainya, dan itu butuh proses. Saudara, tidak ada yang instan. Nah, ketika kita sudah dilahirkan kembali, baru kita bisa melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Salib, penyangkalan diri, mau diapain orang lain, kita hanya bisa berdoa. Tidak boleh membela diri ya. Kita contoh Tuhan Yesus ya. Membela diri yang itu bukan saya gitu, atau gimana. Kita harus mengampuni, kita harus banyak ya. Kalau kita lihat di Alkitab, kita baca bukan aturan, tetapi apa yang harus kita lakukan gitu. Apa yang harus kita lakukan itu sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Makanya kalau kita mau berubah, kalau kita mau melakukan salib, lihat perjalanan hidup Tuhan Yesus. Karena cuma Dia yang sukses. Tidak ada yang sukses. Tidak ada satu manusia pun yang sukses. Ya, even Petrus. Petrus juga berkata bahwa rohku ini pengen melakukan yang baik. Rohku ini tahu apa yang baik, tetapi dagingku ini loh melakukan apa yang tidak baik. Karena kita masih manusia. Tetapi kita menuju ke sana. Tetapi hati dan pikiran kita menuju ke sana. Kalau daging kita masih lemah, kalau tubuh kita masih lemah, Tuhan masih bisa mengerti. Tetapi pada saat kita tidak memberi makan roh kita tidak memberi makan jiwa kita dengan firman Tuhan, tidak memberi masukan positif dengan firman Tuhan, nah itu Tuhan mempertanyakan. Ya, karena apa? Firman bertumbuh lewat pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus sering mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukannya, supaya kita tidak melakukan self denial atau penyangkalan diri ini karena gengsi, karena kita pakai jubah pendeta, karena kita pakai jubah orang Kristen, karena kita enggak, tapi karena kasih, karena punya belas kasihan, karena kita agape kepada orang lain. Yang kedua adalah kita tidak mencari kepuasan perut kita atau jasmani kita atau hati kita atau pikiran kita atau jiwa kita atau perasaan kita. Tidak ada yang penting itu semua, saudara. Kita prajurit Tuhan. Amin. Ya, kita mulai ya. Mulai saat ini, yuk cari Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Mumpung Tuhan berikan kesempatan, ya. COVID-19 ini, virus corona ini, Tuhan kasih kesempatan kita untuk berdiam diri di rumah. Kita lebih ke dalam, cari ke dalam. Ya, kita cari Tuhan Yesus ada nggak sih di dalam hati saya? Tuhan Yesus sudah bertahta belum sih di dalam hati saya? Tuhan Yesus sudah menjadi satu-satunya belum sih di dalam hidup saya? Tuhan Yesus sudah menjadi teladan belum sih di dalam hidup saya, dalam setiap langkah saya?
Ya. Karena ini adalah dasar dari saudara menjadi lahir baru. Kalau saudara belum dilahirkan kembali, saudara belum menjadi warga negara surga. Yuk, mulai sekarang kita periksa hati kita ya. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan Roh Kudus. Ya. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tuhan yang meneruskan, Tuhan Roh Kudus yang membimbing, mengajarkan, memberikan jalan, menunjukkan jalan kepada kami semua. Bagaimana kami harus berbuat, bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus berpikir, bagaimana kami harus berkata-kata. Semua kami serahkan kepadamu Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa di saat kami menyerahkan hidup kami, bahwa di saat kami menyerahkan jiwa kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ini, Tuhan akan mengambilnya, Tuhan akan bertahta dalam hidup kami, dan Tuhan akan menunjukkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah diberikan satu lagi Tuhan pengetahuan, satu lagi Tuhan bukakan pintu hati kepada kami supaya kami dapat melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mau dilahirkan baru, kami mau jadi warga negara surga, kami mau menyembah-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang menjadi satu-satunya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur untuk segala kemurahan-Mu yang Kau curahkan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai setiap kami di dalam ibadah minggu pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami di dalam aktivitas kami selanjutnya. Dan jika kami esok hari akan bekerja, akan kembali kepada rutinitas kami minta pernyataan-Mu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami sadar dan percaya bahwa hanya penyertaan Tuhanlah yang akan menjadikan semuanya berhasil. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, tutup bungkus dalam darah Tuhan Yesus yang kudus, proteksi setiap kami dari segala sakit penyakit, lindungi setiap kami dari segala kecelakaan, jauhkan kami dari segala pencobaan. Dan biarlah kasih Kristus terus melimpah di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh mewartakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Roh Kudus, berikan kami roh keberanian dan hapuskan roh ketakutan bagi setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Cabut itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gantikan dengan roh sukacita dan damai sejahtera, keberanian di dalam bekerja dan berkarya, keberanian di dalam menjadi saksi Kristus, keberanian di dalam mewartakan kematian dan kebangkitannya. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami undur dari tempat ini dan kami kembali kepada aktivitas kami meminta berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Pulanglah dalam damai Tuhan. Tuhan Yesus Kristus akan terus bersama dengan engkau mulai hari ini hingga Maranatha, sampai Dia datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati, katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.